Implementasi kurikulum Merdeka di SMPN 2 Bangkalan sudah mulai berjalan dengan baik. Kurikulum Merdeka mulai diterapkan pada tahun ajaran 2023/2024. Salah satu inti konten proyek kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5. Dalam kegiatan tersebut, Ilham Saputra selaku koordinator proyek P5 dan juga selaku guru kesenian dan kebudayaan menjelaskan, bahwa tema yang diambil untuk pelaksanaan P5 di SMPN 2 Bangkalan merupakan daur ulang sampah botol plastik, pesta demokrasi dan kearifan lokal Madura. Kegiatan P5 tersebut berlangsung selama 3 hari dimulai hari Senin sampai dengan hari Rabu, tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2024 di halaman SMPN 2 Bangkalan. Kegiatan P5 kali ini adalah P5 ketiga dari SMP Negeri 2 Bangkalan. Yang pertama kemarin kita ambil tentang lingkungan sampah. Terus yang kedua kemarin kita itu adalah pesta demokrasi, pemilihan ketua OSIS, dan hari ini kita mengambil kearifan lokal. Kearifan lokal ini kita ambil tema proyeknya. Temanya kearifan lokal, tetapi judul proyeknya itu kita makanan tradisional Madura go nasional. Ilham juga menjelaskan bahwa kegiatan P5 tersebut ada 3 nilai karakter profil P5, yakni, gotong royong, berpikir secara kritis dan kebinekaan global, untuk mengarahkan para murid berpikir bagaimana cara pengemasan makanan tradisional Madura yang akan dikemas, dan seperti apa kemudian cara mempromosikan di media sosial, dan diharapkan para murid bisa menghargai perbedaan dari masing-masing kelompok, di kebinekaan global. Ilham juga mengatakan, setiap selesai kegiatan P5 pihaknya melakukan refleksi penilaian untuk mengetahui seberapa meningkatnya karakter siswa-siswi SMPN 2 Bangkalan. Pihak sekolah akan sebarkan alket per kelas, yang mana nantinya akan dinilai berapa persen dari 3 karakter tersebut yang meningkat, dan bukan hanya menilai dari bazarnya dan bukan menunya dan habis berapa yang dijual. Dalam proyek P5 ini ada tiga nilai karakter dari profil Pancasila itu. Yang pertama kita menginginkan yang namanya gotong royong, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah berpikir kritis. Berpikir kritis ini sebenarnya dalam proses kemarin, ya, bukan yang masa hari ini atau yang produknya. Dalam proses kemarin itu kita arahkan untuk berpikir bagaimana kemasan-kemasan makanan tradisional Madura kayak soto Madura itu dikemas seperti apa dan kemudian dipromosikan di media sosial. Nah itu yang kedua itu tadi berpikir kritis. Terus yang keempat, yang ketiga itu adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu mereka kita harapkan bisa menghargai perbedaan dari masing-masing kelompok. Ini kan satu kelas itu dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu berbeda-beda. Berbeda-beda idenya, berbeda menunya juga yang dibuat. Oleh karena itu, kami mengharapkan 3 karakter ini yang muncul dalam P5 ini. Ya, kami memang besok akan melakukan refleksi, Mas. Jadi kita setiap P5 itu melakukan refleksi, melakukan penilaian untuk mengetahui seberapa meningkatnya mereka terkait dengan karakter. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, wah ini kok kayak bazar gitu. Sebenarnya bazar ini adalah puncaknya gitu ya, gelarnya. Tetapi yang kita nilai bukan rasanya, bukan menunya. Mereka jual habis berapa itu tidak kita nilai. Yang kita nilai adalah besok kita adalah proses refleksi. Kita biasanya menyebarkan angket yang nanti kita buat per kelas. Jadi nanti kita bisa melihat per kelas ini berapa persen 3 karakter itu yang meningkat. Nah itu. Lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa pihak sekolah memberikan stimulus sebesar 200.000 untuk per kelas, dan setiap kelompok dalam kelas yang terbagi menjadi 4 kelompok mendapatkan 50.000 untuk dikembangkan dan nantinya uang tersebut tidak kembali ke sekolah, akan tetapi menjadi keuntungan buat para murid sendiri. Ilham berharap melalui kegiatan P5 tersebut, siswa-siswi SMPN 2 Bangkalan akan lebih peka terhadap lingkungannya, karena di dalam kurikulum Merdeka, ada prinsip ketika belajar sebenarnya berpihak pada para murid itu sendiri. Harapan kami, jadi melalui kegiatan ini, kami pengen siswa-siswi kita itu juga peka terhadap lingkungannya, terkait sama, misalnya kemarin kelas 7 itu ada gitu ya, Pak Ubi ini mau dibuat apa gitu.
Maka mereka mencoba, tadi saya melihat ada yang sudah dibuat kue talam. Nah ini sebenarnya ide dari anak-anak. Nah dari kita itu memang ide dari anak-anak, kita semuanya tidak sama, semua kelompok tidak sama. Kalau di beberapa sekolah yang lain, saya rasa aktivitasnya sama dengan produk yang mungkin agak mirip. Nah kalau di sini kita aktivitasnya berbeda, produknya juga bisa jadi berbeda karena memang muncul dari murid itu sendiri. Nah itu yang sebenarnya kita mau kuatkan, bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu ada prinsip ya, ada prinsip atau ada satu pernyataan bahwa Merdeka Belajar itu sebenarnya bisa berpihak pada murid. Mereka berkreasi, kami dari pihak sekolah memberikan stimulus. Stimulusnya itu kita memang menyiapkan data. Ya kita ambilkan dari sekolah untuk mensupport mereka. Kemarin itu kita jatah per kelas itu adalah 200.000. Nah dengan 50.000 per kelompoknya kan ada 4. Jadi mereka disupport oleh sekolah dana 50.000-an untuk mereka bagaimana mengembangkan uang 50.000 itu menjadi apa. Kalaupun mereka kurang, kemarin kita arahkan untuk silakan bisa didiskusikan sendiri, karena yang dia tambah uang dari luar itu akan dijual sekarang, dan itu menjadi keuntungan mereka. Dan 50.000 itu tidak kembali ke sekolah, menjadi keuntungan mereka untuk mengolahnya. Nah itu yang sebenarnya anak-anak langsung semangat. Saya rasa ini kalau saya lihat tadi sudah apa ya, bahasanya balik modal ya. Artinya mereka keuntungannya diberikan kepada siswa itu sendiri. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Kabar Metro News melaporkan.